Surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material. Bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Selamat malam saudara. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua memasuki fragmen baru. Satu persatu tersangka menghadapi pengadilan. Publik diharapkan dengan fakta-fakta baru di persidangan dan salah satu yang disoroti adalah perbedaan keterangan yang disampaikan tersangka Ferdy Sambo dan juga Richard Eliezer terkait dengan kronologis kejadian. Akankah kita akan dihidangkan kembali sebuah drama baru, adu kuat di meja hijau? Inilah Fokus Terkini, saya Oki Satrial. Dan malam hari ini kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber sudah hadir di Studio 4 TVRI malam hari ini. Yang pertama langsung saya perkenalkan mantan Hakim Agung Profesor Gayus Lumbun. Prof Gayus, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di TVRI. Dan juga sudah hadir di Studio 4 pengacara keluarga Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak. Bang, selamat malam. Selamat malam pemirsa TVRI dimanapun saat ini berada. Oke, terima kasih sudah bergabung di tengah kesibukan ya. Sama-sama, Tuhan berkati ya. Dan nanti juga akan bergabung bersama kami melalui sambungan virtual. Yang pertama adalah nanti akan bergabung ayah dari Yosua Huta Barat, Samuel Huta Barat. Kemudian juga juru bicara Komisi Yudisial, Miko Ginting. Dan pengacara Richard Eliezer, Roni Talapesi. Oke. Selamat malam Mas Oki. Selamat malam Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Pak Miko. Baik, Mas Miko Ginting, selamat malam. Selamat malam, salam sehat semua. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah bergabung. Kemudian Pak Samuel, selamat malam Pak Samuel. Oke, sambil kami memperbaiki komunikasi dengan Pak Samuel, juga sudah bergabung nanti dengan kami di studio pengacara Richard Eliezer, Roni Talapesi. Oke, kita akan langsung elaborasi lagi. Ini persidangan masih berjalan, begitu ya. Saya tertarik dengan salah satu pernyataan dari Prof Gayus di beberapa media yang mengatakan bahwa tidak akan ada hukuman yang cukup berat bagi Ferdy Sambo, begitu ya, untuk kasus pembunuhan Brigadir J ini. Apa kemudian yang mendasari Prof pernyataan tersebut dikemukakan? Ya, karena tujuan menghukum menjatuh pidana itu ada 3 pendekatan. Yang pertama ada kepastian hukum. Harus pasti hukum apa yang dikenakan untuk seorang yang terbukti melakukan kejahatan. Kedua harus ada keadilan untuk menentukan adil bagi semua pihak, baik pelaku maupun korban dan keluarganya juga masyarakat. Ini penting ya, ada keadilan dibangun atas putusan itu. Yang ketiga ini yang lebih perlu perhatian, manfaat. Manfaat apa hakim menjatuhkan putusan tersebut? Sebut saja katakan kalau ini putusan hukuman mati, kan ini ancaman hukuman yang tertinggi di pasal ini ya. Kemudian apakah dengan putusan ini akan menghasilkan sesuatu yang baru? Ya, kalau ini terdakwa dihukum mati dan dilaksanakan tanpa ada manfaatnya, ya ini sebuah proses peradilan yang tidak bermanfaat. Dan dengan 3 indikator ini tadi ada bukti, kemudian kemanfaatan juga terakhir tadi disebutkan. Apakah tidak memungkinkan kemudian keluarga Yosua mendapatkan keadilan dengan pelaku Sambo ini kemudian dihukum dengan seberat-berat ya? Tentu keadilan itu bagi semua pihak. Jadi yang saya artikan manfaat itu artinya kalau dengan memutus hukuman, sesuatu hukuman yang tepat menurut hakim dengan kemanfaatan, ini adalah suatu perubahan yang baru. Dan ini tentu menjadi harapan semua pihak termasuk keluarga korban. Dengan hukuman berat artinya akan ada pihak yang merasa tidak adil nantinya? Tidak begitu, tapi ada manfaat kalau tidak dihukum maksimal, tetapi
yang bersangkutan mau menceritakan seluruh peristiwa yang dilakukan, itu menjadikan perubahan-perubahan, misalnya terdakwa membuka semua apa sih yang dilakukan dan tersistemnya di tempatnya mengabdi, tempatnya melakukan tugas-tugas negara itu, yang menyebabkan dia bisa melakukan dengan mudah. Jadi artinya ada perubahan nantinya. Nah, dengan ini mungkin hakim akan memberikan kehormatan bahwa yang bersangkutan perlu diberikan kehormatan, bentuknya potongan hukuman. Tapi mungkin nggak bisa mendapatkan kehormatan itu. Kita lihat FS ini tidak dalam status GC, ya, kolaborator, karena yang bersangkutan merupakan pelaku utama. Itu satu beban buat ini FS ketentuan, ini, ya, ini ketentuan. Tetapi kalau sifat GC digunakan dengan baik oleh terdakwa ini, maka akan ada perubahan. Dia menjawab semua, kemudian negara akan merubah sistem di tempat itu dengan baik. Lembaga kepolisian, maksud saya ini, akan mewujudkan satu bentuk kepolisian yang baru. Karena kalau tidak, walaupun tersangka utama dihukum maksimal, nanti lahir lagi hal-hal seperti ini orang-orang dari lembaga ini. Institusi Polri, ya, terutama. Ya, jadi itu yang saya artikan dengan bisa tidak dihukum maksimal kalau dia mau bisa menjadi manfaat, mau membuka semua persoalan. Tapi bukan berarti akan dihukum ringan juga ya, Prof? Oh ya, tentu hakim akan mengukur. Tapi yang jelas ada pengurangan. Karena walaupun dia bukan GC, tapi dia mau berbuat sifat-sifat GC sehingga bisa bermanfaat buat negara. Selama ini menurut Anda FS ini cukup kooperatif nggak sebagai tersangka? Sementara ini memang kita lihat dimulai dari proses etik. Ya, tentunya sudah dicopot. Itu kan bagian dari keseriusan Polri itu. Keseriusan kepolisian untuk melakukan tahapan-tahapan seperti itu. Sebelum saya ke Bang Kamarudin, kami akan sapa Pak Samuel Huta Barat di Jambi. Pak Samuel, selamat malam. Pak Samuel. Ya, Pak Samuel, saya Oki dari Studio 4 TVRI. Suara saya terdengar dengan baik di sana, Pak Samuel? Suaranya terputus-putus. Baik, kami sambil memperbaiki konektivitas audio dengan Anda di Jambi. Pak Samuel, saat ini bagaimana suara saya di Jambi? Terdengar dengan jelas? Ini lagi azan pula ini. Oke, baik. Saya akan ke Bang Kamarudin. Bang Kamar, kita melihat saat ini yang dimunculkan oleh FS di pengadilan tentang pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang terus dimunculkan. Padahal sebetulnya sudah SP3 di Barreskrim. Bagaimana Anda menilainya? Hal ini terus dimunculkan sementara di sisi lain ini sudah selesai. Baik. Cerita atau ilusi pelecehan seksual itu sesungguhnya secara hukum sudah tercapai kepastian hukum, yaitu dengan di SP3-nya baik laporan Putri Chandrawati tentang pelecehan seksual di Duren 3 maupun terhadap laporan Martin Gabe yang disuruh oleh Perdi Sambo di Polres Jakarta Selatan. Jadi dua-duanya sudah SP3. SP3 itu juga merupakan bentuk kepastian hukum karena menurut penyidik tidak terjadi tindak pidana pelecehan itu dan tidak terjadi tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana dimaksud pasal 338 junto 55 oleh almarhum kepada Putri Chandrawati. Lalu mereka mengganti locus delicti dan tempus delicti menjadi ke Magelang tanggal 4 tanpa melapor ke polisi. Itu pun sudah saya patahkan dengan mengatakan pada malam harinya Putri Chandrawati bergenetria memotret almarhum sedang menyetrikai baju anak-anaknya. Lalu potret itu dikirimkan fotonya ke adik almarhum dengan memuji-muji almarhum. Reja, kamu apakah tidak mau datang ke Magelang? Lihat nih abang kamu nih, rajin sekali. Artinya tidak ada multitalenta, tidak ada kecenderungan luas banget sampai bingung mau kasih gaji berapa. Ada enggak logikanya seorang perempuan yang habis diperkosa lalu pria yang memerkosa dia dipotret lalu dipuji-puji dengan caption yang sangat luar biasa. Lalu setelah itu dia bilang nggak jadi dia di Duren 3, nggak jadi tanggal 4, tanggal 7 deh katanya kan gitu. Lalu saya analisa lagi juga tanpa dilapor polisi ya.
tanggal 7 Putri Chandrawati kangen bertemu dengan almarhum. Panggil Joshua, aku mau curhat sama dia. Maka Bribka RR memanggil Joshua dari luar. Ibu memanggil, diajak ke kamar tidur. Putri Chandrawati senderan di tempat tidurnya, Joshua di ubin, disaksikan oleh ajudan lainnya, dia curhat-curhat 15 menit. Dan juga dia tidak melapor ke polisi. Nah, kemudian mereka hidup 1 malam lagi dari tanggal 7 ke tanggal 8 di rumah dengan atap yang sama. Dan dia tidak trauma. Besoknya mereka bersama-sama dari Magelang ke Jakarta dikawal oleh almarhum. Maka saya katakan istri tukang beca pun atau tukang beca pun tidak sudi. Istrinya yang sudah diperkosa dan dilecehkan masih dikawal oleh pemerkosanya. Loh, ini Jenderal bintang 3 loh Putri Chandrawati ini karena suaminya bintang 2. Tradisi di kepolisian itu kalau suami bintang 2, istri biasanya bintang 3 kan begitu loh. Dan dia dokter. Tentulah seorang dokter memahami ilmu kedokteran secara umum karena saya mengelola dokter, ribuan dokter dari dokter umum sampai profesor dokter kan begitu ya. 117 rumah sakit saya jadi legalnya. Dia tentu harus tahu ketika kuliah ciri-ciri wanita diperkosa pertama harus dia lakukan visum et repertum khususnya terhadap alat kelaminnya. Bang Kamar. Kemudian ada visum psikiatrum. Kemudian ada saksi dan sebagainya, ada pemeriksaan psikolog dan sebagainya. Nah, ini kenapa tidak dilakukan? Jadi motifnya apa kira-kira kalau bukan memang pelecehan seksual? Motifnya adalah masih ada rahasia orang ini yang masih saya rahasiakan sampai nanti di pengadilan. Tahu itu? Saya tahu menghilangkan aib mereka. Aib yang sangat besar. Maka jangan pancing-pancing saya membuka itu karena akan banyak nanti istri-istri jenderal lainnya yang tersandra. Oleh karena itu saya sebenarnya tidak suka mengumbar aib orang. Ya. Tapi kalau dipancing-pancing terus dengan selalu mengatakan pelecehan, terpaksa loh ya, ingat kata-kata terpaksa nanti akan kubuka. Berarti kalau terus dimunculkan narasi bahwa terjadi pelecehan seksual tidak ada. Pertanyaannya kalau terjadi pelecehan kapan dan di mana? Jadi perbuatan tindak pidana itu selalu identik dengan kapan atau waktu. Jadi apa di mana kira-kira nih Bang motifnya nih Bang? Motifnya adalah bahwa ada aib mereka yang diketahui almarhum dan almarhum ini harus dilenyapkan. Salah satu motifnya waktu itu kan sudah saya buka judi online. Walaupun semua masyarakat Indonesia waktu itu menuding saya melebar dan menyebar hoax, faktanya ketika saya minta Presiden libatkan PPATK, libatkan penyidik darat, laut dan udara, angkatan darat, laut dan udara, ternyata PPATK sudah membuka 155 triliun alirannya. Kemudian setelah di stop itu judi, ternyata mereka sudah ketagihan dengan uang judi, sekarang sudah mulai lagi. Dengan pengganti Perdi Sambo sudah marak lagi. Bahkan saya sudah dapat fotonya mereka gelar lagi rapat yang baru membuka judi online ini. Kemudian tata niaga narkoba. Kemudian smokel mobil itu. Motif lain adalah adanya aib ini berupa judi online itu tadi. Ini kan cara-cara mafia, mereka melenyapkan saksi, menghilangkan bukti. Ini cara-cara mafia supaya mereka tetap eksis, kan begitu. Jadi kalau mereka bilang ada pelecehan, maka saya nanti juga akan memenjarakan itu seluruh pengacaranya. Karena pengacara kan ngerti hukum. Kalau ada misalnya dugaan pelecehan seksual, lapor polisi, tunjukkan buktinya. Ada prosedurnya begitu ya. Nah, terbukti kemarin ada yang diperkosa benaran di Polda Metro Jaya itu 1 tahun dengan penyidik yang sama, nggak P21, tetapi penyidik yang sama dari Polda Metro Jaya hanya dilapor saja langsung SPDP, langsung P2, langsung sidik dan sebagainya. Ini kenapa treatmentnya berbeda gitu loh? Untuk kekerasan seksual case close. Case close. Tidak ada lagi. Karena atas nama yang dibilang Profesor tadi kepastian hukumnya sudah diberikan oleh Baris Krim Polri yaitu SP3. Nah, kemudian keadilannya juga sudah terpenuhi. Keadilan buat almarhum. Karena almarhum juga tidak bisa membela diri. Manfaatnya juga sudah. Jadi ciri-ciri hukum modern itu adalah 3. Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Gitu. Kira-kira apa motif lain nih selain tadi judi online? Saya tahu Bang Kamarudin sepertinya tahu sesuatu mengenai motif. Saya tahu sesuatu, cuman ini kan gini. Ini banyak jenderal yang masih aktif. Juga istri-istri mereka. Jadi kalau saya buka ini,
kasihan yang lain. Saya lebih menginginkan pertobatan mereka meninggalkan jalan yang buruk itu ke jalan yang benar ketimbang saya umbar Nanti itu. akan kita sambung Pak Siap, ya. Prof. Gayus dan juga Bang Kamarudin. Nanti kami juga akan berbincang bersama keluarga yang ada di Jambi dan juga nanti kita akan berbincang bersama Miko Ginting, juru bicara Komisi Yudisial usai jeda berikut ini.